Kan membabat hutan di Sumatera dan Aceh itu jeblos ke dasar neraka. Tapi alasannya mungkin mereka bisa bilang, ya kan buah itu dilarang. Tapi kan kalau nebang pohon nggak dilarang gitu. Dilarang. Mungkin. Oh, dilarang ya? Iya. dalam Al-Quran itu nah, artinya semakin mengukuhkan bahwa Habib Ja'far itu dekat dengan komedi. Nah, yang ingin saya tanya, Rasulullah SAW tuh sehumor itu juga nggak ya? Iya, Nabi itu pribadi yang membuka diri terhadap humor. Apalagi sekarang kan banyak orang yang bahkan sampai tersesat mau membuktikan Tuhan pakai sains. Sampai mati Tuhan tidak boleh dibuktikan secara saintifik karena sains itu objeknya material dan Tuhan itu bukan sesuatu yang sifatnya material. Nggak boleh ada orang yang membuktikan Tuhan pakai sains. Terkadang kita mengenal Nabi hanya lewat perintah dan larangan, bukan lewat cara beliau hidup sebagai manusia. Padahal di balik risalah besar itu ada sosok yang hangat, yang tahu caranya bercanda, mencintai, dan menenangkan hati yang lelah. Rasulullah SAW menasihati tanpa menggurui, menegur tanpa melukai harga diri. Humornya jujur, sikapnya lembut, dan kehadirannya selalu membuat orang merasa aman. Tak heran cinta kepada Nabi tumbuh tanpa paksaan, karena nilai yang beliau bawa terasa relevan lintas zaman. Di tengah overthinking, konflik sosial, dan relasi yang rumit, keteladanan beliau justru terasa semakin dekat. Bersama Habib Ja'far, kita akan menyelami sisi Rasulullah SAW yang paling manusiawi, tentang humor, ketenangan, cinta, dan cara hidup yang penuh empati. Selamat datang di obrolan yang membuat kita ingin meneladani, bukan sekedar mengagumi. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. Baru pulang taraweh, baru nih berasa laparnya nih. Tadi buka puasa cuman makan-makan takjil aja. Jam segini nih baru lapar. Sembari tunggu bintang tamu. Makan apa ya? Paling enak sih kalau sudah outdoor gini sih. Enak banget kalau kita masak Indomie. Masak Indomie mantap banget. Masak Indomie dulu lah. Mantap. Mari kita masak dulu teman-teman. Indomie mantap. Nah teman-teman semuanya, sudah jadi ini. Jadi sembari kita menunggu Habib Ja'far yang luar biasa, kita makan Indomie dulu teman-teman. Enak sekali kan, habis tarawih begini baru kita makan Indomie goreng pakai telur mata sapi begini. Mantap sekali tidak sih? Malam-malam depan tenda. Kemudian dengan sahdu-sahdunya suasana malam kita makan Indomie. Camping banget gak sih? Teman-teman kalau makan Indomie, kalau pakai telur begini, saya itu tim yang Depo Kuning terakhir. Jadi kalau sampai saya makan kemudian kuning terakhir itu ada yang ambil, kita berkelahi sih. Tapi ini Ramadan, tidak boleh. Harus sabar. Tapi kalau kuning diambil sih,
tetap berkelahi juga sih. Mantap gak sih? Berasa kayak kita lagi di gunung. Enak sekali teman-teman. Teman-teman pernah lihat yang video yang orang makan Indomie, dia masak banyak sekali, 5 kah, 6 kah. Terus kayaknya itu lomba makan deh. Terus dia makan yang 1 kali sendok, wop, masuk. Saya bilang dia macam pemakan buah iblis di One Piece dia. Sekali makan habis. Tapi ini kita makan pelan-pelan, syahdu. Terus yang terakhir begini, itu saran saya, dekatin piringnya ke mulut. Itu cara yang paling mantap. Nih gini nih. Nah, cara makannya. Baru ini yang terakhir. Pecah dari dalam. Wow, enak sekali. Nah teman-teman, sadu-sadu begini memang paling cocok kita ambil nikmatnya Ramadan bareng Indomie. Jadi inilah definisi bahagia dalam sepiring Indomie. Hampir Indomie saya habis. Habib Jafar belum datang juga. Saya cuci piring dulu kali ya. Bentar teman-teman. Permisi. Masya Allah, Habib Jafar sudah datang. Harusnya Habib Jafar tuh kan dipanggilnya Habib Hussein ya. Saya baca di Instagramnya, di Instagram apa di story-nya Habib gitu. Itu pas hari ayah. Jadi saya bilang Jafar itu nama ayah, tapi saya sengaja membiarkan karena ilmu pertama dan utama saya itu dari ayah saya. Ayah saya yang ngajari hal-hal dasar seputar agama, hal-hal dasar, bahkan seputar filsafat. Bahkan buku-buku ayah saya, secara tidak langsung beliau mengajarkan kepada saya, itu membentang dari pemikiran Islam paling kanan ke paling kiri. Jadi kalau Islam yang tegas, itu kan disebutnya Islam kanan. Itu misalnya kalau di zaman ayah saya itu gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Itu ada Hasan al-Banna, kemudian ada Said Qutb kalau ulamanya yang sampai di penjara karena gerakan-gerakan keislamannya. Itu ayah saya punya buku-bukunya. Sampai yang paling kiri itu sampai kiri itu tokoh-tokoh pembaharu Islam. Misalnya kalau dalam tafsir Al-Quran itu pakar-pakar hermeneutika. Jadi tafsir Al-Quran yang terpengaruh oleh Barat. Itu misalnya Nasir Hamid Abu Zaid. Itu nama-nama ulama yang bahkan akhirnya di Mesir pun sebagian mereka itu dihukum gantung karena pemikirannya dianggap terlampau kontroversial. Nah itu membentang tuh di lemari ayah saya. Nah sekarang, kita langsung masuk nih. Nah sekarang dengan Islam yang dari kanan sampai ke kiri, untuk taruhlah kita yang awam ini, bagaimana kita memilih untuk kayak taruhlah Islam yang paling benar atau yang bisa kita ikutin, kan pasti semuanya pasti punya dalil dong. Yang kanan punya dalil, yang kiri punya dalil. Nah terus kita yang di tengah-tengah ini kayak gimana, Bib? Sebenarnya ada satu quote dari Khalifah yang sangat bijaksana, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau katakan begini, bahwa semua yang menjadi pendapat dari para ulama itu di dalamnya ada kandungan kebenaran. Karena itu bersumber dari ilmu, sehingga dia pasti berpahala. Minimal dia 1 pahala, semua pendapat. Dan memang kita dilarang untuk menyebut saya benar dan yang lain salah dalam hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena itu kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itulah rahmat atau keberkahan
dari Islam itu sendiri. Dia mengakomodir perbedaan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, dan mustahil bertentangan karena itu bersumber dari ulama-ulama semuanya yang beredar di kita. Maka tinggal cari mana yang paling relate dengan diri kamu. Agar ad-dinu yusrun, Islam itu sesuai dengan yang dikehendaki sebagai DNA Islam oleh Nabi Muhammad, yaitu agama yang mudah. Jadi Pak, bukan cari yang paling mudah agar kita bisa santai dalam konteks mempermainkan Islam, tapi cari yang paling relate dengan kamu. Konteks kamu itu seperti apa, cari yang paling relate dengan kamu, maka gunakan itu menjadi Islam kamu. Nah Beb, saya pengen tanya juga kan, saya lihat Habib ini kan humoris lah. Gabung ke yang serius bisa, tapi lebih banyak gabung ke kita yang suka bercanda. Tahu nggak? Kenapa tuh? Ini FYI. Enggak. Tapi aku pernah dihubungi sama Cing Abdel. Dikabari bahwa aku diberi penghargaan oleh Paski dalam hal yang bisa membawakan komedi sebagai media untuk dakwah. Keren. Serius, sampai dapat penghargaan itu. Sampai dapat penghargaan dari Paski loh. Dari Paski. Paski itu persatuan seniman komedi Indonesia. Iya. Bukan dapat penghargaan dari Kemenak ya, bukan ya? Harusnya dapat dari Dai Indonesia gitu. Ini dapat dari Paski. Komedi. Nah, artinya semakin mengukuhkan bahwa Habib Jafar itu dekat dengan komedi. Nah, yang ingin saya tanya, Rasulullah SAW tuh sehumor itu juga nggak ya? Iya, Nabi itu pribadi yang membuka diri terhadap humor, dan kemudian Nabi juga beberapa kali dalam riwayat itu menyampaikan humor. Namun humor itu dijadikan media oleh Nabi untuk sesuatu yang besar. Misalnya ya untuk menyampaikan pesan, kemudian untuk mencairkan suasana, untuk mendekatkan diri dengan orang lain. Makanya ada banyak humor-humor dalam riwayat yang pernah disampaikan oleh Nabi. Misalnya ada orang datang ke Nabi, kemudian bercerita tentang satu orang, kemudian kata Nabi, orang itu yang matanya putih itu ya. Kemudian kata, enggak, Nabi matanya hitam. Emang enggak ada putih-putihnya? Oh iya sih ada gitu. Kemudian Nabi pernah bilang bahwa seorang nenek yang datang kepada Nabi minta didoakan masuk surga. Kemudian kata Nabi, enggak ada nenek-nenek di surga. Kemudian kata neneknya, iya kok gitu? Iya, karena di surga pesannya kemudian sampai. Karena di surga itu semua orang dimudahkan kembali oleh Allah gitu. Jadi tapi Nabi juga diriwayatkan beliau itu sebegitu cintanya pada komedi hingga kemudian seperti yang kita tahu lah, ada seorang sahabat yang sangat komedian. Ya. Dan sahabat tersebut suka meminum minuman keras. Ya. Dan kemudian kata Nabi, tapi dia seorang yang fair. Ketika dia bermaksiat, dia mengaku kepada Nabi Muhammad, bertobat, dan Nabi hukum dia, dan dia akan menghuni surga karena almar'u ma'aman ahabba. Karena seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya, dan dia sangat mencintai Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu pada batas tertentu, namun Nabi itu diceritakan beliau itu ketika tertawa tidak pernah sampai terbahak-bahak sehingga mengurangi wibawa beliau sebagai seorang nabi dan sebagai seorang pemimpin. Artinya apa? Tapi beliau juga tahu batas. Apa batasan-batasan dalam berkomedi. Dan salah satu batasan dalam berkomedi bagi saya adalah, pertama, komedi itu tidak menertawakan aib orang lain, apalagi membuat orang lain jatuh dan rendah karena komedi kita. Orang sering bertanya, lah terus kalau roasting gimana? Iya. Nah, menariknya, gibah itu nggak boleh. Iya.
Ghibah itu nggak boleh. Tapi salah satu ghibah yang diperbolehkan menurut para ulama, diantaranya Imam Ghazali katakan, itu adalah ngegibahin orang dengan sesuatu yang dia sudah setuju dengan hal itu. Misalnya, Abdur yang mana? Itu Abdur yang orang timur. Dia yang mana? Dia yang botak gitu. Seandainya itu sampai ke dia gak ada masalah dengan itu. Itu ghibah, sebutan tentang orang lain yang diperbolehkan. Itu kan masuk ghibah. Tapi itu ghibah yang diperbolehkan. Nah, roasting masuk di sana. Karena dia kan berdasarkan kesepakatan dengan pihak yang mau di roasting. Dan dia tidak keberatan dengan itu. Kemudian yang kedua ya menurut saya humor yang memang dia menjadi bungkus untuk menyampaikan pesan. Makanya saya selalu bilang bahwa saya itu bukan mencandakan agama, tapi justru mengagamakan canda. Karena kan saya tumbuh dari tradisi humor itu sebagai media untuk menyampaikan sesuatu yang tidak mungkin disampaikan tanpa humor. Misalnya kepada sosok-sosok yang di atas kita, khususnya secara politik. Kepada pemimpin, nggak mungkin kita langsung belak-belakan gitu mengkritik, maka paling enak pakai humor. Karena itu cara mengkritik paling elegan, sehingga dengan humor itu orang yang dikritik paham apa poin kritiknya, tapi orang lain tidak menganggap itu penghinaan karena itu seolah-olah komedi. Itu memang dianya juga ngerasanya kayak orang ini nggak ngomongnya nggak menghina. Iya, nggak menghina karena Nggak dibungkus menghina. komedi. Tapi seorang pemimpin yang bijak, dia pasti akan sensitif. Iya. Sehingga dia akan tahu bahwa humor ini bukan sekedar humor, tapi ada pesan. Makanya begitu juga ketika menasehati orang lain kan. Para ulama itu dulu kalau mereka menasehati orang lain, khususnya sesama ulama, itu pakai syair dulu. Karena orang awam jadi gak paham. Jadi pakai syair yang tidak dipahami oleh orang awam, tapi kalau sesama ulama dia akan paham. Sehingga kritiknya sampai, tapi orang awam tidak tahu bahwa mereka sedang berdebat atau sedang saling mengkritik atau bahkan sedang saling betul-betul tegas mengkritik ulamanya. Nah, sekarang itu salah satu medianya selain syair itu adalah humor. Kalau ini Bib, saya tuh sering temukan tuh komen kayak gini. Jadi kayak banyak tertawa itu mematikan hati. Itu hadis ya Bib? Iya. Nah, itu tuh kalau dibawa ke konteks kita sekarang, kita ini kan gampang saya terutama ya, gampang sekali ketawa saya itu. Jadi ada yang lucu dikit. Kita buka reel sedikit lah. Buka reel pasti ada aja video lucu aneh-aneh gitu-gitu. Kecuali reels yang ditunjukkan oleh pasangan kita ya. Sebenarnya karena kita udah nonton sih. Iya sih. Kadang-kadang kita udah nonton, cuman kayak hihi lucu ya gitu. Respect aja. Padahal kita udah nonton itu. Cuman sekarang bertebaran lah. Reels lucu di TikTok, lucu-lucu itu banyak banget. Nah, kaitannya dengan apalagi dengan stand up comedy. Stand up comedy itu emang tujuannya buat orang ketawa. Nah, kaitan dengan tertawa mematikan hati itu tuh kayak gimana konteksnya sebenarnya? Pertama, bikin orang ketawa itu kan salah satu ibadah termulia. Itu yang dikatakan Allah dalam satu hadis qudsi kepada Nabi Musa. Ibadah yang khusus kepada Allah itu adalah idkhalus surur fi qalbil ihwan. Memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Membuat orang bahagia. Oh, ada hadis qudsi itu gitu. Ada hadis itu. Bahkan itu sedekah teragung membahagiakan hati orang lain. Karena kan sebenarnya ketika kita sedekah pun itu utamanya kan bukan pada barangnya. Iya, betul. Makanya di Quran itu dikritik kalau kamu sedekah sekedar ngasih barang tapi tidak membahagiakan orang lain. Kata Al-Quran la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Jangan kamu memberi sedekah kepada orang tapi membuat mereka sedih, apalagi membuat mereka merasa rendah karena kamu kasih. Ingat, bukan barangnya utamanya. Makanya di ayat yang lain dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada sedekah yang agung sampai kamu memberikan apa yang kamu cintai. Karena yang inti dari sedekah itu bukan pada barangnya, tapi pada cinta kamu kepada barang itu. Yang diberikan oleh kamu itu adalah rasa cintanya.
Makanya dia berat. Ya, sehingga orang yang terima juga bisa bahagia. Bisa bahagia. Jadi itu nggak ada masalah. Cuman kalau dalam Islam yang harus kita hati-hati, ada yang namanya ilat. Ilat itu adalah sebab keluarnya satu ucapan dari hukum Islam itu. Konteksnya lah. Nah, itu yang sering lepas. Dan kalau lepas, Islam itu terasa bodoh sekali. Terasa lucu sekali. Dan itu yang biasanya orang bercandain lah di media sosial tentang Islam, walaupun tidak dalam konteks merendahkan. Contohnya ya, kata Nabi Muhammad, itu menguap kelakuannya setan. Wah, saya menguap terus. Itu orang kalau nggak tahu konteksnya, nggak tahu ilatnya, wih, Islam bodoh sekali ya. Masa orang mau nguap? Padahal konteksnya itu adalah menguap karena malas-malesan atau karena makan terlalu banyak sehingga kemudian mengantuk. Itu konteksnya itu. Asbabul wurud, sebab keluarnya hadis itu. Dan itu banyak sekali. Atau setiap langkah ke masjid maka itu berpahala. Akhirnya dikontenin sama orang, langkahnya dikecil-kecilin. Itu ilatnya kan ya, bahwa semakin besar effort kamu ke masjid, maka semakin besar juga pahalanya. Karena itu bersyukurlah kita jauh dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta Masjidil Aqsa. Karena semakin effort berarti ke sana dan pahalanya semakin gede. Nah, kalau si asbabul wurudnya itu tadi. Iya, tertawa artinya tertawa yang merendahkan orang lain, menertawakan aib orang lain, dan tertawa-tertawa dalam konteks yang negatif. Oh, itu yang mematikan hati. Itu yang mematikan hati. Karena saya tuh kadang-kadang berpikir, apa saya ini salah ini ya? Salah pekerjaan. Salah pekerjaan. Karena gini, saya tuh melihat ya, saya ini prediksi saya sendiri ini. Iya. Stand up comedy itu penontonnya tuh cenderung kiri. Iya. Penonton stand up itu cenderung kiri. Sedangkan saya itu cenderung ke kanan. Iya. Jadi kayaknya saya pikir kayaknya kalau saya nggak ada yang mau nonton deh harusnya. Iya. Harusnya karena penonton stand up itu cenderung ke kiri. Ke kiri ini artinya sekuler. Betul, cenderung yang suka dark jokes, suka yang kayak Coki lah. Iya. Ya, yang tanpa batasan humornya apa. Nah, sedangkan saya itu bermainnya terlalu kanan. Jadi saya pikir kayaknya saya salah deh. Pasar saya kayaknya bukan di stand up. tapi kalau menurut aku enggak. Karena kenapa? Jarang sekali ustadz-ustadz yang populer yang tidak menjadikan komedi itu sebagai bagian dari dakwahnya, Dor. Artinya komedi itu disukai oleh kelompok-kelompok religius, sehingga justru PR kita adalah bagaimana meng-create komedi yang diminati oleh kelompok religius gitu. Kalau menurut aku kan setiap jokes itu pasti punya wadahnya sendiri-sendiri, punya ceruknya sendiri-sendiri. Sehingga kemudian tinggal bagaimana kita mempertemukan jokes kita dengan ceruk-ceruk yang ada kan. Kalau Habib Jafar ngelihat misalkan kayak komedi itu hidup lah dari zaman dulu lah. Saya kayak maksudnya komedi dan penceramah itu kayak paket yang tidak terpisahkan. Zainuddin gitu. Betul dari saya SD saya dengar kaset-kasetnya. Terus ini UAS itu lucu banget loh. Lucu sekali. Lucu loh UAS. Kemudian ya rata-rata kalau menurut saya ustadz-ustadz yang populer, baik populer dalam skala nasional ataupun apalagi ustadz-ustadz daerah. Wah, itu lucunya banget. Mereka itu cuman biasanya kelucuan-kelucuan mereka khas. Konteksnya khas satu daerah dan bahasanya juga harus pakai bahasa daerah itu. Yang kalau ditranslate ke bahasa Indonesia jadi kurang lucu. Betul. Wah, itu ustadz-ustadz di kampung saya di Madura itu lucu-lucu banget. Ya, betul. Saya waktu kuliah tuh suka dengar kalau dulu kayaknya saya tuh masih dikasih CD gitu sama temen. Ya. Jadi putar di komputer CD gitu. Ustadz ini Anwar Zaid. Yang kulwale kesuen. Iya, kesuen. Iya kan? itu lucu sekali sih. Iya. Itu lucu sekali sih. Itu dan itu memang biasanya ya kayak tadi kayak kulwale itu kan kritik sosial kan. Iya. Kepada imam yang nggak tahu diri. Padahal kata Nabi kalau jadi imam suratnya yang pendek aja. Ya.
Ya, Cuman betul. dia pakai surat yang panjang. Iya, dia karena untuk menunjang wibawanya dia, Betul. ngasih tahu bahwa saya hafal Quran nih. Ya, dia kalau Ustaz Nurza itu kasih contoh waktu itu dia mulai wama gitu. Cuman dia lupa wama. Nah, wama di posisi di Al-Qur'an banyak ini yang awalannya wama gitu. Wama. Dia bingung sih. Makmum juga bingung. Akhirnya diteriakin lah, "Kul huwaile kesuwen." Iya. Jadi Tapi itu jokes yang sama itu. Kalau kita yang bawa pasti diserang tuh. Pasti diserang tuh. Iya. Itu emang amannya tuh harus Habib-habib, ustadz-ustadz yang bawa itu. iya, kalau menurut aku tidak hanya dengan kaitannya agama ya. Tapi jokes-jokes yang misalnya dark joke seperti yang sering dibawakan oleh Coki, itu kalau kita yang bawakan dengan gaya yang tidak tepat, di segmen yang tidak tepat, di momentum yang tidak tepat, juga pasti akan patah. Oh iya sih. Kayak orang tuh juga punya bayangan bahwa personanya Coki ya pantas aja. Dia nge-dark joke gitu. Kemudian personanya Cing Abdel dengan joke seperti itu, yang itu kalau bapak-bapak lain membawakan mungkin nggak akan lucu. Ya. Karena juga orang nggak punya ekspektasi kan. Ya. Kayak saya lah. Saya itu sering banget ngelempar jokes, orang serius nerimanya. Karena ekspektasinya tidak ngejokes kan. Orang ekspektasinya benar nih. Iya. Habib Jafar ngomongnya. Iya, padahal bercanda gitu. Jadi sesuai dengan frekuensinya aja sih. Mungkin itu juga yang terjadi pada tadi kisah yang nenek-nenek tadi tanya ke Rasulullah SAW. Dia Betul. tidak expect kalau Rasulullah SAW akan bercanda. masalah Iya. di surga nggak ada nenek-nenek. Betul. Jadi dia langsung nangis. Langsung nangis. Ngerasa kayak wah saya nggak bisa masuk surga nih. Iya. Padahal itu kalau bagi Nabi itu menjadi lebih penting lagi, karena kan Nabi itu harus betul-betul menegaskan bahwa beliau itu manusia seperti kita. Yang Al-Quran itu tidak sekali, tapi berkali-kali menegaskan Muhammad itu manusia seperti kamu. Bedanya dia hanya seorang Nabi yang mendapatkan wahyu. Karena kalau enggak, misi kenabian patah tur. Nabi itu harus ditegaskan berkali-kali bahwa beliau manusia biasa. Pertama, secara teologis sudah ada contoh preseden sebelumnya manusia biasa yang dituhankan oleh sebagian umatnya. Ya. Sehingga Nabi itu harus betul-betul menegaskan bahwa beliau manusia biasa. Dan yang kedua, agar tidak ada kata-kata bahwa itu kan Nabi. Sehingga misi beliau sebagai teladan itu patah. Makanya beliau harus menegaskan kemanusiaan beliau, salah satunya dengan jokes itu. Karena posisi Nabi sebagai manusia biasa itu menjadi sangat mendasar. Pertama, kata Sayyidah Aisyah, huluguhul Quran. Kalau kamu ingin tahu Quran berjalan, lihatlah akhlak Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu harus merepresentasikan Quran. Quran yang hidup. Karena beda ya, kita membaca bersabarlah. Bagaimana cara bersabar dalam kondisi begini dan begitu? Itu kan tidak bisa dibayangkan kecuali memang ada teladannya, dan itulah posisi Nabi Muhammad dalam Islam. Quran yang menubuh. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad itu Ka'bah yang hidup. Jadi beliau itu harus merepresentasikan dirinya sebagai kiblat dalam Islam. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib suatu hari ditanya, kamu kenal Muhammad karena Allah atau kenal Allah karena Muhammad? Kemudian kata Sayyidina Ali, kalau saya kenal Muhammad karena Allah, saya gak butuh Muhammad, langsung aja saya komunikasi ke Allah. Kalau saya kenal Allah dari Muhammad, maka saya akan menyembah Muhammad, bukan Allah. Saya araftu rabbi bi rabbi, saya kenal Tuhan saya dari diri saya sendiri, dari akal saya dan lain sebagainya. Tapi mengetahui jalan menuju Allah itu dari saudara saya, yaitu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu penjelas jalan-jalan syariat bagaimana menyembah Allah, yang itu direpresentasikan sebagai Ka'bah, sebagai kiblat dalam syariat kita, baik haji, dalam sholat dan lain sebagainya. Jadi Nabi Muhammad itu simbol dari Ka'bah yang berjalan. Karena itu biasanya kalau orang umroh itu tradisinya kalau di Nahdin itu ke Madinah dulu, baru ke Mekah.
Karena yang ngasih tahu tentang Mekah itu yang jasadnya terbaring di Madinah. Oke. Itu bentuk adabnya lah. Nah, kemudian yang ketiga, bahkan puncaknya, Nabi Muhammad itu harus menjadi representasi dari Allah di muka bumi ini. Yang itu disampaikan Allah sendiri dalam hadis qudsi. Kata Allah, Ana Ahmad bila mim. Saya itu Ahmad, kata Allah, tapi gak pakai mim. Kayak gimana tuh maksudnya? Ahmad kalau mimnya dihilangin jadi Ahad. Esa. Jadi Allah memperkenalkan dirinya pada sosok Nabi Muhammad. Oleh karena itu kata Sir Muhammad Iqbal, salah seorang filosof muslim, Allah tuh bisa kamu ragukan. Kamu bisa meragukan Allah. Karena Allah emang gak kelihatan secara kasat mata. Tapi Muhammad tidak. Dia itu manusia biasa yang pernah ada 1400 tahun yang lalu. Bisa kamu konfirmasi sejarahnya bukan hanya dari pecintanya tapi dari musuh-musuhnya. Bisa kamu datangi makamnya tentang sosok ini. Dan betul-betul sosok ini akan membuat kita yakin bahwa Allah ada karena melihat sosok ini. Karena sosok ini kan nggak mungkin kita ragukan ya, kan sosoknya ada. Iya. Dan adanya itu basyar la kal basyar. Manusia biasa. Dia makan, dia minum, dia buang air besar, buang air kecil, dia menikah dan lain sebagainya. Tapi la kal basyar, tapi nggak seperti manusia, sehingga pasti ada yang namanya Allah itu. Karena melihat sosok Nabi Muhammad yang mungkin tanpa perenungan mendalam itu tampak biasa saja. Kayak ini orang dilempar batu membalas dengan dilempar senyuman. Kayak kalau kita tidak resapi sejarah Nabi Muhammad itu dengan utuh, itu kayak biasa aja. Tapi kalau diresapi, itu terasa agungnya manusia ini. Apalagi kalau kita sedang merasakannya. Saya kasih contoh biasanya begini. Saya akan kemana-mana cenderungnya naik motor. Itu kalau diceritakan kayak biasa aja. Ya, naik motor kemana-mana biasa aja. Tapi ketika dijalankan, itu tidak semudah itu. Sama kayak gini. Saya dulu kalau ngelihat artis di lokasi syuting, itu yang semuanya dilayani, minumnya dilayani, kayak apaan sih, lebay banget lu. Iya enggak sih, kayak apaan, cuma minum dong, tinggal berdiri ambil minum selesai. Bahkan minumnya itu tidak jauh 2 meter, dia minta tolong kan, kipas dong atau kipasin. Saya dulu ngelihat kayak lebay banget gitu. Tapi pas saya di posisi itu, ternyata memang karena sepadat itu. Dan karena 1 dan 2 kondisi, misalnya karena dia harus menjaga fokusnya dan lain sebagainya, itu menjadi relevan, itu tidak dibuat-buat. Nah, begitu juga sejarah Nabi Muhammad. Kalau dilihat dari jauh, dibaca biasa saja sebagaimana sejarah Napoleon Bonaparte dan lain sebagainya, mungkin terasa biasa saja. Tapi kalau kamu meresapi bagaimana ini orang datang di zaman anta beranta, zaman yang orang-orangnya itu betul-betul gila semua, tapi orang ini bijak. Atau yang sederhana, kalau dari Madinah ke Mekah naik ini, naik bis. Kereta cepat. Kereta cepat. Atau bis lah. Itu bayangin, Nabi itu dulu jalan kaki. Betul. Saya setiap kali kalau lewat, entah mau naik bis kah, entah kereta cepat kah, saya selalu terharu. Betul. Dan itu jalan terpendek kan, Dur? Iya. 400 kilo yang kita lewati itu kan jalur terpendek dan terenak ya. Betul. Nabi kan tidak begitu. Betul. Harus jalan muter karena buat ngelabuin musuh pasukan Quraisy kan. Iya. Kita membayangkan fisiknya aja udah lelah karena kita naik mobil aja lelah. Wah, capek sekali. Padahal bukan orang yang menggembar-gemborkan dirinya olahraga gitu kan. Bukan sosok seperti teman saya yang botak yang pagi-pagi gak pakai baju tiba-tiba ngeritik orang. Halo smart people, gue gak ngerti. Tapi artinya itu sejarah Nabi Muhammad itu kalau diresapi dari dekat, itu terasa ini orang. Kalau menurut Habib, apa yang bikin, kan ini saya suka bayangkan ini juga. Misalnya kita lagi bermasyarakat nih, seperti biasanya. Iya. Di Arab pada waktu itu, di Mekah pada waktu itu. Tiba-tiba ada satu orang datang ngomong, walaupun masih sembunyi-sembunyi pada waktu itu. Iya. Saya utusan Allah. Berimanlah kepada Allah. Nah, gitu pasti gitu. Iya, apa yang bikin kayak Sayyidina Abu Bakar, yang bikin Bilal, yang bikin Hamzah itu percaya dan ikut gitu.
itu yang bikin sifat pertama dan utama beliau adalah Al-Amin, berintegritas. Karena yang ngomong memang sosok yang berintegritas, bukan hanya sejarahnya, tapi saat itu. Orang yang memang berintegritas, akhlaknya itu memang tidak terbantahkan. Bayangin dulu, zaman itu tidak seindah zaman sekarang dulu. Sebenci apapun kamu dengan zaman, makanya saya sering ngeritik orang yang bilang, ini akhir zaman karena zamannya hancur. Zaman ini tidak lebih hancur dari zaman Fir'aun, zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad itu, anak perempuan ditanam hidup-hidup. Pelecehan itu seenak mereka. Ya. Minuman keras itu minuman sehari-hari. Ya. Zaman kita nih hancur-hancurnya nggak ada apa-apanya. Orang tersesat dikit dijadiin budak. Iya. Kalau di sini kita tersesat, ditanyain rumah di mana, sini saya anterin. Kalau dulu udah jadi budak gitu, udah dijual di pasar-pasar. Makanya, jadi zaman itu tuh zaman yang antah berantah. Kemudian ada sosok yang untuk zaman sekarang saja sudah terlampau baik. Terlampau kok bisa ya dicaci maki, membalasnya dengan seindah itu. Nabi hidup di zaman sangat buruk dengan akhlak sangat indah. Itu yang membuat orang-orang itu tidak membayangkan bahwa orang ini berbohong. Tidak terbayang bahwa orang ini berbohong karena orang ini terlalu berintegritas. Misalnya suatu hari itu Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini seorang yang benci Nabi Muhammad dan berniat membunuh Nabi Muhammad. Datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi itu menyambut dengan baik sehingga Sayyidah Aisyah membayangkan bahwa kirain Nabi itu gak tahu kalau itu Adi bin Hatim. Saking baiknya. Berakhlaknya. Iya, saking baiknya dilayani ya. Dilayani. Bahkan kursi Nabi itu di rumahnya yang sangat sederhana hanya satu. Kursi itu dikasih ke Adi bin Hatim sehingga Nabi duduk lebih rendah dari Adi bin Hatim. Adi bin Hatimnya bingung. Ini saya benci dan mau bunuh dia loh. Tapi orang ini dan gimana ya Dul? Terasa tidak pencitraan bahwa orang ini tulus. Ya karena nggak ada kamera juga waktu itu ya. Betul. Dan tidak dibuat-buat. Iya. Ya, tidak di tengah pasar yang orang-orang pada lihat. Ini kan di dalam rumah. Betul. Dan makanya laula murabbi ma'araftu rabbi. Kata para ulama, kalau bukan karena guru, kita tidak akan kenal dengan Tuhan kita. Kita mungkin akan kesulitan membayangkan Nabi, tapi paling tidak saya dari guru-guru saya itu bisa membayangkan. Misalnya Habib Jindan itu, ya biasa, kayak tidak ada yang luar biasa. Tapi entah kenapa semuanya itu betul-betul berada dalam kontrol akhlak yang agung. Ketika berelasi dan lain sebagainya. Kan saya gak membayangkan, Nabi Muhammad itu gimana ya? Ya kita melihat guru kita kayak, ya memang kayak semuanya teratur. Padahal beliau biasa aja hidupnya. Karena memang ajaran Islam itu inherent dalam dirinya. Sudah masuk ke relung-relung tulangnya, darahnya. Sehingga kemudian beliau bisa membawakan dirinya dengan baik. Dan kita terpukau dengan detail-detail kecil dari yang dilakukan oleh beliau, karena itu telah dibiasakan oleh beliau sehingga sesuatu yang luar biasa menjadi biasa aja. Nah, Nabi itu kemudian sampai begitu akhlaknya ketika Adi bin Hatim mau pulang, dia nangis tuh. Dan akhirnya dia bersyahadat. Karena kata dia, gak mungkin di zaman itu terlebih ya bisa ada orang sebaik ini. Siapa yang ngedidik? Ketika lahir ayahnya sudah meninggal, tidak lama ibunya meninggal. Tidak lama setelah itu kakeknya meninggal. Tidak lama itu pamannya meninggal. Semua meninggalkannya. Gak pernah baca ini, gak pernah baca itu. Tapi punya kualitas diri sebegitunya. Itu yang bikin orang, ini gak mungkin. Apakah itu kombinasi? Misalkan, saya berpikir kayak, apakah pada waktu itu sebelum Rasulullah SAW berdakwah, kasih tahu bahwa beliau utusan Allah dan menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, membawa dua kalimat syahadat ini. Apakah memang di diri beberapa sahabat itu memang secara akalnya mereka nggak percaya sama patung-patung ini? Apakah ada kombinasi itu? Jadi di saat mereka juga patung-patung ini bodoh banget, ini orang-orang nyembah. Nah, di saat itu mereka juga bingung mau nyembah apa, tiba-tiba Rasulullah SAW datang kemudian ngomong dan kombinasi antara itu, maksudnya, wah ini orang nggak pernah bohong, nggak pernah ini. Apakah ada kombinasi kayak gitunya juga? Saya nggak tahu apakah ada kombinasi itu, tapi yang jelas
berhala itu bukan sesuatu yang sebodoh itu, Dul. Oh iya. Kamu membayangkan berhala itu sebodoh itu kan karena hidup di zaman sekarang. Betul. Tapi di zaman itu berhala itu kan udah berabad-abad ditanamkan di benak orang pada saat itu bahwa itulah Tuhan. Bahkan berhala itu didesain sedemikian rupa untuk betul-betul membuat kita percaya. Mungkin saking gedenya atau saking indahnya, bahkan saking bersuaranya. Jadi ada satu berhala yang bisa mengeluarkan suara ketika dia ditiup di zaman Nabi Musa itu. Sapi yang bisa ditiup dan kemudian mengeluarkan suara. Artinya di zaman itu sudah berabad-abad kita didoktrin bahwa itulah Tuhan, itulah sesembahan kita gitu. Makanya ketika Allah menjelaskan tentang zatnya, Allah itu ya membandingkan dengan berhala-berhala itu. Bahwa ketika Allah menjelaskan tentang zatnya, kata Allah, saya itu tidak seperti berhala-berhala yang kamu sembah sebelum ini. Makanya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku menyembah Tuhan yang tidak seperti yang kamu sembah. Karena berhala-berhala itu tuh sudah begitu bercokol di kepala orang pada saat itu. Sehingga Allah perlu membandingkan, saya tidak seperti yang kamu bayangkan loh ya. Kamu kan membayangkan kalau Tuhan itu harus bentuknya ada, terbuat dari sesuatu yang mewah dan lain sebagainya. Salah satu kritiknya kan akhirnya kiblat. Ka'bah yang bentuknya kubus, warnanya cuman hitam, terbuat dari batu sederhana. Itu sebagai kritik dari Tuhan kan, bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang indah untuk divisualisasikan, tapi indah untuk dirasakan sebagai zat yang maha segala-galanya. Makanya saat itu tuh ya berhala itu make sense ke orang-orang itu mungkin. Ya, dan itu tadi saya lupa tadi yang ditanamkan secara turun temurun dari nenek moyang. Memang kayak saya bayangkan ya, misalkan turun temurun nenek moyang saya bilang pohon itu keramat, pasti sampai saat ini pun kita kayak wah itu pohon keramat tuh jangan dipotong. Betul. Karena itu ditanamkan secara turun temurun. Tiba-tiba ada satu orang datang yang kemudian, ini kan agama fitrah ya, Islam itu agama yang manusiawi, yang apa yang disampaikan itu make sense dengan kehidupan. Bahwa kamu boleh menikah, tapi dibatasi dari yang awalnya seenaknya menjadi 4, tapi kalau bisa 1. Kamu harus begini, yang ketika dipikirkan, ini hukum memang baik bagi kita. Khususnya, nah mungkin yang bikin mereka kemudian berpikir bahwa ini kebenaran, karena ini membabat habis sesuatu yang selama ini dianggap tidak adil secara kemanusiaan oleh dia. Misalnya, orang kalau dari suku Arab lebih mulia dari yang lain. Orang kalau laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan. Orang kalau kulitnya bukan hitam, dia lebih hebat dari yang kulitnya hitam. Itu kan sesuatu yang mungkin tidak make sense, hukum-hukum itu. Makanya ketika Nabi membawa ajaran Islam, itu orang-orang kafir Quraisy pada saat itu menawarkan kepada Nabi, gini deh, kalau urusan ibadah silahkan, kamu mau ganti ibadah model apapun silahkan, tapi satu, soal politik biarkan hukum yang sudah ada. Tatanan sosialnya jangan diganggu, karena kedudukan mereka terancam. Kalau soal sholat, puasa, zakat, haji terserah deh, tapi tatanan sosial, dan Nabi tidak mau itu. Karena Islam itu bukan agama sekuler, bukan agama langit di mana bumi gak diurusin. Islam itu rahmatan lil alamin, way of life, jalan hidup, bukan hanya jalan kematian, ngatur hidup manusia agar baik-baik saja. Itu yang bikin marah orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Karena Muhammad ini mau ganggu kerajaan zalim yang sudah dibangun secara sosial oleh dia. Orang Arab dan non-Arab disetarakan, perempuan dan laki-laki disetarakan, nafsu angkara dikendalikan, akal sehat dijunjung tinggi. Betul.
puncaknya Fathu Mekah. Fathu Mekah itu kan artinya pembukaan kota Mekah, dibuka. Bahwa semua orang setara, itu yang wah enggak deh. Nah, tapi bagi mayoritas orang secara manusiawi berharap ya hidup seharusnya begitu kan. Makanya Islam itu agama fitrah. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Boleh nikah kalau mampu, gak mampu gak nikah gak apa-apa. Boleh cerai kalau gak cocok lagi, tapi kalau bisa jangan cerai. Ya. Boleh kaya, tapi jangan sombong. Miskin tetap mulia, tapi berusahalah untuk tidak mengemis. Jadi sesuatu yang diterima oleh akal sehat mereka mungkin untuk diterapkan tanpa effort yang harus menjadi manusia hero dan dikatakan oleh sosok yang berintegritas. Ya. Di zaman itu ya. Terlebih zaman sekarang aja Nabi itu sudah terlampau berintegritas. Tapi betul. Di zaman itu, bayangin di zaman itu seorang Nabi yang ketika sahabatnya nanya, saya boleh nggak nerima duit ini sebagai seorang gubernur? Seandainya kamu bukan gubernur, kamu dikasih duit itu nggak sama orang itu? Maksudnya gimana? Saya jadi nerima gratifikasi, saya gubernur, menerima hadiah dari rakyat saya. Boleh nggak nerima? Bayangin aja seandainya yang bukan gubernur kamunya, orang itu ngasih itu nggak ke kamu? Enggak sih kayaknya. Kalau enggak ya udah gak usah. Berarti itu gratifikasi. Di zaman itu. Zaman yang betul-betul antah berantah. Dan sosok ini bukan hanya unggul dalam hubungannya dengan Tuhan. Bukan hanya unggul dalam keilmuannya, dalam mengentaskan seluruh masalah yang ada di masyarakat pada saat itu. Tapi memang unggul dalam menghadapi orang-orang yang cinta dan benci kepada dia. Yang cinta dia kendalikan hingga tidak sampai mengkultuskan dia. Yang benci dia kendalikan hingga tidak bisa merubah dirinya. Nah, yang menghadapi yang benci nih, itu kan Rasulullah SAW tuh di beberapa kisah tuh kan sedih akhirnya. Ya sedih juga, ada sedih-sedihnya. Nah, menurut Habib tuh Rasulullah SAW tuh kalau sedih tuh beliau tuh gimana tips-tipsnya beliau itu biar kembali ini lagi, karena kayak peristiwa Taif atau peristiwa yang beliau menjanjikan cerita tentang Zulkarnain tapi kemudian lupa bilang insya Allah, kemudian lama nggak diturun-turunin sampai diolok-olok sama orang-orang, wahyu nggak turun-turun. Nah, ada masa-masa sedihnya. Abu Thalib meninggal, Bunda Khadijah meninggal. Nabi itu sedih paling tidak dalam 3 kondisi. Pertama adalah ketika beliau membaca Al-Quran, termasuk konteksnya tadi ketika ayat Al-Quran lama tidak turun. Sehingga setelah lama tidak turun, beliau bolak-balik ke Gua Hira dan ayat itu tidak turun. Kata para ulama, hikmahnya Allah mau ngasih tahu bahwa bukan karena Gua Hiranya itu wahyu turun. Sehingga Nabi kan ketika wahyu lama tidak turun, Nabi bolak-balik ke Gua Hira. Dan ulama mau bilang bahwa wahyu itu terserah Allah, bukan terserah kamu. Waktunya apa kata Allah. Kemudian ketika lama tidak turun wahyu, maka kemudian turun setelah itu surat Ad-Duha untuk mengatakan bahwa Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Dan menariknya setelah itu kan berat tuh dakwahnya Nabi, karena awal-awal kan itu ayat-ayat Makkiyah, ayat betul. Di Mekah itu turun Alam Nashrah, Al-Insyirah, bahwa udah jangan khawatir, bahwa Nabi merasa kok berat ya dakwah ini ya. Karena Nabi itu kan penuh dedikasi, sebagaimana yang dijelaskan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Beliau itu mikirin umat gimana sekiranya selamat, karena beliau tahu kalau mau selamat masuk Islam. Sehingga sangat berat hatinya dengan kondisi umat tuh kok nggak percaya ya. Bukan karena Nabi itu mau banyak-banyakan orang Islam, enggak. Tapi karena Nabi meyakini itulah jalan keselamatan. Kayak kita punya air gitu, semua orang kehausan, kita ngasih airnya, nggak percaya orang, nggak, kehausan gini, ada orang ngasih air, nggak mungkin, pasti racun nih. Sehingga Nabi sedih. Maka kemudian ketika Al-Quran itu, ketika membaca Al-Quran, ketika Al-Quran lama tidak turun, Nabi bersedih. Dan Allah langsung membackup. Kemudian yang kedua adalah ketika ditinggalkan orang-orang yang dicintainya, Abu Thalib, Khadijah, sehingga dimi'rajkan Nabi
untuk menghibur Nabi Muhammad. Healing, jalan-jalan, dikasih sholat. Makanya orang kalau bingung, healingnya itu seharusnya sholat. Karena Nabi aja dengan masalah sebesar itu, healingnya itu pakai sholat. Kan hadiahnya sholat waktu itu. Iya, iya. Karena Nabi itu sedih sekali. Dan dikasih ini, kalau sedih, next, itu gak usah kesini lagi udah. Nih sholat. 5 waktu. Kemudian yang ketiga ketika diusir dari tanah mukim atau tanah kelahirannya. Ketika diusir dari Mekah, ketika diusir dari Madinah. Karena Nabi sangat mencintai Mekah dan Madinah. Maka ketika sedih itu, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya 2 hal. Pertama adalah mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, maka hatinya akan tenang. Apa artinya mengingat? Mengingat itu artinya melakukan berzikir. Zikir itu kan artinya mengingat. Kata Jalaluddin Rumi, zikir itu bukan ketukan tasbih. Bukan Allah, Allah, Allah. Tidak. Zikir itu lebih dari itu. Dia adalah ketukan kesadaran. Sadar bahwa Allah itu ada. Dan telah mengatakan, wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Dia melindungi kamu dengan perlindungan penuh cinta, melebihi cinta ibumu padamu, bahkan cintamu kepada dirimu sendiri. Sehingga dia tenang. Dia happy dengan segala kesedihannya, dia tetap happy. Karena dia tahu bahwa ada Allah. Yang sekarang terlihat kusut, tapi ini bagian dari cara dia untuk membuat segalanya menjadi indah. Mungkin karena Abdur matematika ya, tahu ini nggak? Dulu penggaris yang yang ada lubang-lubangnya tuh. Ada lubang-lubangnya. Itu kalau awal kayak kusut ya. Awal kayak jelek banget ya. Jelek apaan banget. sih ini? Padahal itu cara penggaris itu bekerja untuk kemudian menunjukkan sesuatu yang tiba-tiba wow, indah gitu. Indah. Nah, kita melihat itu kusut atau proses menuju keindahan tergantung pada mindset kita. Karena kita yakin sama penggarisnya, kita nggak pernah melihat itu kusut. Justru pas kusut orang salah paham, kusut, biar aja kau nanti. Sengaja dia tetap bekerja. Nah begitu juga Nabi Muhammad kenapa bisa mengusir kesedihannya? Karena dia ingat bahwa ada Allah yang ngatur semua ini sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, makanya selalu man amana billah wal yaumil akhir. Dan ingat bahwa ada hari akhir. Finishnya tidak di dunia loh. Allah berjanji, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Cuman kalau orang sekuler bisa kecewa. Kalau dia menganggap, saya sudah umur 80 tahun, kenapa tetap miskin, tetap dicaci maki orang, tetap disalahpahami. Kalau kamu mindsetnya sekuler, hanya dunia, mungkin kamu akan sedih. Tapi kalau mindset kamu akhirat, maka kesedihan itu akan hilang. Makanya suatu hari ada perempuan Ayan. Iya, Ayan. Dia punya masalah kayak Down syndrome gitu. Kemudian dia bilang, Nabi doakan saya Nabi. Saya itu punya Ayan. Dan kalau lagi kumat, aurat saya kebuka. Doakan saya biar sembuh. Kemudian kata Nabi, saya bisa doakan kamu sembuh. Tapi kalau kamu bersabar, pahalanya nanti untuk akhirat kamu. Kamu akan indah di sana. Jadi kamu mau minta doa ke saya untuk sembuh atau sabar aja? Saya sabar aja Nabi. Tapi tolong doakan kalau saya lagi kumat biar enggak keangkat, aurat saya enggak kelihatan. Maka kemudian Nabi mendoakan dia agar auratnya tetap tertutup walaupun dia lagi kumat. Artinya yang lebih penting dari solusi itu adalah rasa sabar itu. Karena kita yakin nanti di akhirat semuanya akan tampak dengan hukum sebaik-baiknya. Yang indah akan merasakan keindahan, yang buruk akan merasakan keburukan. Nah, wal yaumil akhir, keyakinan tentang hari akhir itu yang juga membuat Nabi bisa mengendalikan kesedihannya. Tapi sedih sesuatu yang manusiawi. Nabi juga mengalami kesedihan. Tapi yang penting kan kesedihan itu tidak membuat kamu hilang kontrol. Kalau dalam konteks kematian, sedih boleh, tapi jangan berlebihan, jangan sampai mencakar-cakar wajahmu, sampai menyakiti dirimu, kemudian mengoyak-ngoyak rambutmu.
Karena justru makin ditolak rasa sedih itu, kalau secara psikologis justru itu akan membuat trauma lebih mendalam. Ya. Itu yang tadi berarti mengingat Allah. Mengingat Allah. Ada lagi yang berikutnya nggak? Mengingat hari akhir. Mengingat bahwa hidup ini nggak cuma di dunia. Betul. Kesedihan kita yang saat ini insya Allah akan dibalas. Akan dibalas. Iya, kalau kita ngelihatnya di dunia aja, mungkin loh ada kayak keterdoliman yang nggak selesai-selesai sampai kita mati. Ya. Misalnya kan banyak almarhum Munir misalnya. Ya. Sampai meninggal nggak mendapatkan keadilan. Bahkan meninggalnya pun dengan cara yang zalim. Ya. Itu kalau sekuler, berarti Tuhan nggak ada, Tuhan ini nggak ngurusin kita. Masya Allah. Baik, Bib, kita udah 1 jam lebih. Kita sekarang masuk di segmen Jambore namanya. Jambore. Jamaah boleh request. Nah di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mukminus. Saya tahu ini komika Jogja. Siapa? Suka bikin komika Jogja ini. Mukminus suka bikin playlist ini. Oke. Pada zaman Rasulullah SAW, apakah pernah ada pengerusakan alam? Adakah dalil yang melarang untuk merusak alam? Oke. Ada nggak? Iya, kayaknya minus itu sindiran dia untuk oligarki kita yang minus akhlaknya. Wah, luar biasa. Saya nggak tahu itu minusnya dapat dari mana juga sih, Mukmin. Tapi gini ya, Nabi Adam metik 1 buah, ya, turun dari sorga. betul. Jadi kalau ada orang yang merusak alam, kemudian membayangkan dirinya masuk sorga, itu mimpi di siang bolong. Metik 1 buah aja turun dari sorga. Ya. Tapi kan membabat hutan di Sumatera dan Aceh itu jeblos ke dasar neraka. Tapi alasannya mungkin mereka bisa bilang, ya kan buah itu dilarang. Tapi kan kalau nebang pohon nggak dilarang gitu. Dilarang. Mungkin. Oh, dilarang ya? Iya. Dalam Al-Qur'an itu kita itu khalifatullah. Kita itu pemimpin yang seharusnya bijaksana dalam mengelola alam ini. Bahkan Al-Qur'an itu jauh lebih unggul daripada orang-orang di barat sana. Soal lingkungan hidup. Di era modernisme awal, di revolusi industri abad ke-16 sampai abad ke-19 itu muncul banyak tokoh. Salah satunya Francis Bacon yang melihat alam ini sebagai objek. Sehingga relasi kita dengan alam, kita subjek, alam objek. Sehingga eksploitasi alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena semua ini pusatnya di kita. Tapi Al-Quran nggak bilang gitu. Kata Al-Quran, relasi kamu dengan alam subjek-subjek. Alam itu juga makhlukku. Sehingga kamu harus ukhuwah makhlukiyah. Bersaudara dengan mereka sebagai makhlukku, yaitu makhluk Allah. Sesama makhluk. Perlakukan mereka sebagaimana kamu memperlakukan dirimu. Jangan lakukan suatu kepada mereka dengan perlakuan yang kamu tidak mau orang lain atau alam memperlakukan itu kepada dirimu. Makanya kata Allah, kalau terjadi kerusakan di muka bumi ini pasti karena tingkah lakumu. Karena aku desain alam ini dengan baik. Bahkan kalau dalam Islam, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kata Al-Quran, aku tebarkan ayat-ayatku fil afaq wa fi anfusihim, di dalam dirimu dan di alam semesta. Sehingga setiap jengkal tanah, setiap inci tumbuhan, setiap daging dan darah binatang, dia adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau ada satu binatang yang dulunya ada, tapi tiba-tiba sekarang nggak ada, karena dieksploitasi oleh kita, berarti kamu menghapus salah satu bukti Allah kepada anak keturunanmu. Bukan sekedar menghapus binatang atau menghilangkan tumbuhan, kamu menghapus salah satu jejak Allah. Sehingga kalau anak cucumu tidak begitu kenal Allah, ya karena kelakuanmu yang menghapus salah satu jejak Allah. Karena kata Allah, sanurihim ayat Allah itu ada yang kauliyah, yaitu di Al-Quran, ada yang kauniyah, yaitu di alam semesta. Jadi merusak alam itu bukan sekedar bencana ekologi, tapi dia juga adalah bencana teologi, bencana ketuhanan. Selain bencana alamnya, udah pasti itu dosa. Ya.
Dan yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard. Kata Al-Qur'an, semua yang ada di muka bumi ini bertasbih loh kepada Allah. Jangan kira cuman kamu aja yang bertasbih. Ya. Sehingga ketika kamu merusak, berarti kamu merusak makhluk Tuhan yang bertasbih kepada Dia. Jadi suatu saat kalau orang hutan udah nggak ada, kita kehilangan satu makhluk yang juga bertasbih. Dan anak ini, kita kan dikenalkan dengan cerita tentang Tarzan. Ya. Itu konon berawal dari satu kitab yang ditulis oleh seorang sufi, judulnya Hai Ibn Yaqzan. Hai Ibn Yaqzan. Iya, judul kitabnya. Tarzan itu konon dari Yaqzan itu. Yaqzan. Karena itu cerita tentang orang yang mengenal Tuhan, nggak baca Quran, nggak baca Injil, nggak baca Taurat, nggak baca Zabur, tapi dari hidup di alam. Sehingga dia mengenal bahwa nggak mungkin alam ini ada kecuali ada yang mengadakannya, yaitu Tuhan. Makanya jadilah cerita tentang Tarzan. Oh, jadi tapi saya nggak tahu apakah itu benar dari sana. Tapi yang jelas kitab itu iya. Hai Ibn Yaqzan itu kisah tentang perjalanan seorang mengenal Tuhan tanpa nabi, tanpa kitab suci. Dari hidup dengan alam. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, araftu rabbi bi rabbi. Saya bisa mengenal Tuhan saya dari Tuhan saya langsung. Oh. Dari melihat alam, nggak mungkin nih. Berarti Tarzan tuh seorang ulama yang sedang uzlah. Betul. Ya. Iya. Seorang alim ulama yang sedang uzlah, mengasingkan diri. Betul. Walaupun akhirnya di cerita itu aneh kata Muhammad Ali. Kenapa tuh? Karena Tarzannya kulit putih. Sedangkan yang kulit hitam yang lebih mungkin sudah hidup di hutan justru jadi musuhnya Tarzan karena pembalak liarnya rata-rata kulit hitam. Betul. Itu ada rasisme di cerita Tarzan versi orang-orang barat tuh. Betul. Kenapa kata dia Tarzan itu kulit putih? Sedangkan kulit hitam itu jadi pembalak hutan. Padahal kata dia justru seharusnya yang lebih kenal hutan itu orang-orang hitam yang hidup di hutan gitu. Iya, betul. Itu kan ibarat kata kayak hutan di Papua yang ngejagain orang Jakarta, orang Papuanya justru ngerusak hutan. Aneh kata Muhammad Ali. Betul, betul. Jadi mulai sekarang kita harus panggil Syekh Tarzan. Syekh Tarzan. Syekh Tarzan. Berikutnya dari Dedi Rahmat, kalau ada anak kecil bertanya seperti apa wujud Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, apa jawaban yang mudah dicerna? Oke, sebenarnya tidak mudah untuk kemudian menjelaskan seperti apa wujud Allah. Karena kan bayangan anak itu wujud adalah sesuatu yang sifatnya kasat mata. Betul. Kalau Rasulullah ya gampang, tinggal diceritakanlah sosok Nabi Muhammad. Kalau sosok Allah maka itu tidak mudah karena bayangan-bayangannya cenderung sifatnya visualistik. Ya. Tapi bagaimana jawaban terbaik tentang sosok Allah dan Nabi Muhammad? Itu satu kesatuan, yaitu sebagai sosok yang penuh cinta kasih. Nabi itu sifatnya Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh cinta kasih. Dan Allah itu memperkenalkan zatnya utamanya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Maka paling tepat menjelaskan tentang sosok Allah dan Nabi Muhammad kepada anak itu adalah menjelaskan sebagai zat dan sosok yang penuh cinta kasih. Agar semakin beragama dia, semakin tumbuh cinta kasihnya. Agar agama tidak dijadikan alasan untuk membenci orang lain, untuk menuduh orang lain. Agar agama tidak dijadikan alasan untuk menutupi nafsu angkara murka dia kelak ketika dewasa. Karena banyak orang yang menutupi nafsunya dengan dalil-dalil agama. Dan itu kadang tidak sengaja. Di zaman Nabi Muhammad itu banyak orang-orang yang bikin hoax tentang hadis Nabi, bilang itu dari Nabi. Itu bukan karena motif yang jelek, nggak ada mensreanya, nggak ada negatif motifnya. Tapi dia bilang dia berbohong demi Nabi. Oh, kayak gimana maksudnya? Jadi dia berbohong agar Nabi terlihat lebih baik lagi. Jadi dia membayangkan Nabi itu bukan manusia terbaik. Jadi bukan berbohong atas nama Nabi, tapi berbohong demi Nabi. Agar Nabi itu tampak bagus. Dan itu kan sering kita lakukan kadang. Tentang misalnya guru kita bikin cerita tentang kehebatan guru kita, padahal guru kita nggak begitu. Karena kita membayangkan bahwa kita mau bantu guru kita, padahal itu justru makin menjebloskan guru kita.
Betul. Atau kita melindungi guru kita untuk bertemu dengan ini dan itu. Karena kita takut guru kita terpengaruh. Berarti kan kita menganggap rendah, remeh, lemah guru kita kan. Iya kan? Sih. Kan banyak sekarang orang yang gurunya dihalangi untuk bertemu ini, bertemu itu. Karena khawatir mau melindungi gurunya. Padahal justru itu merendahkan. Berarti kamu menganggap diri guru kamu tidak sehebat itu. Selemah dirimu sehingga harus dilindungi. Tapi kalau kamu merasa dirimu hebat, ya udah, ketemu dengan siapa aja dia akan mempengaruhi yang positif justru. Iya, betul. Tapi paling menurut saya adalah sebenarnya paling mudah menjelaskan Tuhan itu kepada anak-anak. Karena anak-anak itu memiliki imajinasi yang kuat. Karena itu Karen Armstrong di Sejarah Tuhan, di pengantarnya beliau katakan bahwa 80% bayangan saya tentang Tuhan itu tidak berubah dari bayangan yang diajarkan oleh orang tua saya ketika saya kecil tentang sosok Tuhan itu. Tentang cinta kasihnya, betul, tentang kebaikan. Karena gini kan, kita nggak mungkin merasionalisasi Tuhan secara berlebih ya, karena zat itu memang bukan zat yang sifatnya material. Karena itu di waktu masih anak-anak, di mana imajinasi mereka masih kuat, cepat-cepatlah berikan bayangan tentang sosok Tuhan yang tidak akan tergoyahkan kelak. Karena kalau udah dewasa susah. Harus penjelasan-penjelasan yang rasional. Justru seringkali bayangan kita tentang Tuhan itu rusak setelah kita belajar tentang ketuhanan. Misalnya ya, kita waktu kecil udah membayangkan Tuhan itu dengan segala keindahannya. Tiba-tiba baca buku ilmu kalam, ilmu tentang ketuhanan, tiba-tiba berdebat tentang Tuhan sampai Tuhan itu menjadi begitu kerdilnya. Diperdebatkan perbuatannya, sifatnya, namanya, ini dan itu, sehingga kemudian justru Tuhan itu menjadi sangat mekanik. Harus dibuktikan secara rasional. Padahal waktu kecil kita gak butuh pembuktian secara rasional tentang Tuhan, karena kita merasakan Tuhan itu hadir pada diri kita. Iya sih, benar. Tapi justru ilmu-ilmu itu, apalagi sekarang kan banyak orang yang bahkan sampai tersesat, mau membuktikan Tuhan pakai sains. Sampai mati, Tuhan tidak boleh dibuktikan secara saintifik. Karena sains itu objeknya material, dan Tuhan itu bukan sesuatu yang sifatnya material. Nggak boleh ada orang yang membuktikan Tuhan pakai sains. Ya, kecuali membuktikan tanda-tanda. Gejala-gejalanya bisa. Gejala-gejalanya bisa. Tapi kalau saya akan membuktikan Tuhan secara sains, nggak bisa. Iya, nggak bisa, betul. Dan nggak boleh. Kalau bisa, aneh. Iya sih. Kalau bisa, ya itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Karena dia menjadi materi. Iya. Betul. Jadi paling enak justru ketika kecil. Iya sih. Itu menjelaskan. Cuma masalahnya kan kehadiran ayah dan ibu kepada anak di waktu kecil itu di Indonesia kan semakin rendah. Bahkan kita itu lebih banyak ke-trigger oleh HP kita ketimbang anak kita. Itu riset yang ada, kita itu 54 kali sehari ke-trigger dengan HP kita. HP gak bunyi, gak getar, bahkan layarnya gak hidup, kita ambil 54 kali sehari. Iya. Betul. Anak Melihat. udah jungkir balik di depan kita, itu belum ke-trigger kita. Iya. Gak ke-trigger. Betul juga. Jadi sih. juga anak itu tidak menjadi aset yang penting bagi kita. Makanya ayah saya bilang, belajarlah kepada seorang guru yang dia sukses mendidik anaknya. Karena karya pertama dan utama seorang ulama adalah anaknya. Bukan buku, bukan ceramah. Karya dia yang pertama dan utama adalah anaknya. Iya, betul. Walaupun bisa jadi anak tidak sesuai dengan orang tuanya, tapi sudah dididik dengan baik. Kayak anaknya Nabi Nuh ya tersesat, tapi paling tidak sudah mendidik dengan sebaik-baiknya. Kalau anaknya nggak dia perhatikan, walaupun anaknya baik, berarti bukan karena dia, maka dia bukan guru yang baik. Ya, betul. Saya setuju itu. Dan Bib, ini kita masuk di tanda tanya punya quotes TPQ. Dan kami minta untuk ini karena kita sudah di bulan Ramadan. Sudah di bulan episode tayang minggu pertama. Sudah di minggu pertama Ramadan. Jadi tolong TPQ-nya tanda tanya punya quotes-nya itu yang
bikin orang semangat untuk menghidupkan Ramadannya? Oke, Ya, semenit atau 2 menit, silakan, Bib. iya, Nabi mendidik kita untuk menjadi pribadi yang konsisten dari hal-hal yang kecil. Kata Nabi, sedikit demi sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada banyak tapi musiman. Nabi mendidik kita untuk menjadi atomic habits sebelum atomic habit itu ditulis. Betul, sama oleh James penulisnya, oleh Betul. James Clear. Tapi kita yang merupakan umat Nabi Muhammad memilih untuk seringkali melakukan suatu banyak tapi musiman. Dan contoh terbaik untuk itu adalah Ramadan. Begitu Ramadan, perempuan tiba-tiba berkerudung dan menutup auratnya. Begitu Ramadan, laki-laki tiba-tiba menjadi baik sekali. Iya, ngaji tiba-tiba 1 juz 1 hari. Saat Ramadan kita tiba-tiba ngaji, tiba-tiba sholat malam, tiba-tiba begini dan begitu melakukan kebaikan, tapi seringkali itu hanya untuk Ramadan. Padahal Nabi mendidik, jadilah manusia Ramadan yang meramadankan 11 bulan di luar bulan Ramadan. Karena itu, jadikanlah Ramadan itu sebagai momentum untuk riyadhah latihan. Membangun kebiasaan baik sedikit demi sedikit yang bisa kita jaga ketika kita sudah Lebaran dan memasuki bulan-bulan setelah Syawal. Jadi sedikit yang penting konsisten daripada banyak tapi hanya musiman. Karena dari sudut pandang manapun, kalau kita ingin mengukur kesuksesan ibadah kita, kuncinya adalah apakah dia menjadi kebiasaan atau tidak. Seorang haji yang sepulang haji dia tidak membawa kebaikan yang berubah dari dirinya, maka dia tidak berhaji, dia hanya pergi ke Mekah. Seorang yang puasa di bulan Ramadan tapi setelah bulan Ramadan tidak ada kebiasaan baik yang terjaga dalam dirinya atau tidak ada kebiasaan buruk yang berubah dari dirinya, maka dia bukan orang yang sukses dalam berpuasa, tapi hanya orang yang sukses dalam menahan lapar dan haus di bulan Ramadan. Jadi kuncinya adalah bagaimana menjaga kebiasaan baik di bulan Ramadan untuk bisa kita tetap pegang teguh di luar bulan Ramadan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak, Bib. Terima kasih Abdul untuk waktunya datang ke Tenda Tanya. Terima kasih banyak sudah untuk kedua kalinya. Dan teman-teman, Tenda Tanya punya merch. Ini merch Tenda Tanya. Boleh teman-teman beli di link yang ada di sini. Semoga bisa menambah pundi-pundi CEO kami untuk membeli khamar. Astagfirullahaladzim, dosa saya banyak sekali, ya Allah, ya Allah. Aduh. Maaf. Nah, terima kasih banyak teman-teman. Mari kita tutup Tenda Tanya kita pada hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantesan suguhannya anggur ya. Anggur, betul. Cuman ini yang masih halal. Oh, siap. Kalau mamat udah difermentasi.